pada masyarakat. Tidak hanya sekedar jumlah fasilitasnya yang meningkat, tetapi juga kualitas layanannya juga meningkat. Nah, fenomena ini yang harus Anda munculkan. Ya. Bukan membandingkan antara penyerapan anggaran ataupun keterserapan anggaran pada periode-periode sebelumnya, bukan. Ya. Anda cari dulu konsep anggaran berbasis kinerja ki apa. Kemudian apa masalah yang ada pada anggaran berbasis kinerja. Eksplorasilah masalah itu. Nah, jadikan itu sebagai pendahuluan Anda atau latar belakang. Ya. Kemudian kalau pada proposalnya Mbak Riris, yang harusnya dijadikan latar belakang itu adalah, ini sebenarnya isunya kalau yang diangkat Mbak Riris sebenarnya sudah out of date ya, sudah sangat lama, karena di sini kan yang mau dibandingkan adalah apakah investor itu peduli pada laporan arus kas. Selama ini kan investor itu dianggap hanya memperhatikan angka laba. Ya, kemudian karena ternyata angka laba itu tidak bisa menjadi prediktor yang handal tentang kondisi perusahaan, akhirnya muncul laporan arus kas. Nah, isu yang diangkat oleh penelitiannya Mbak Riris ini kan, apakah investor itu memperhatikan informasi tentang laporan arus kas dari operasi, pendanaan atau investasi gitu kan. Ya ini kalau cuma untuk penelitian ya mini riset untuk sekedar coba-coba nggak apa-apa, tapi kalau untuk skripsi ini isunya nggak menjual Mbak. Ya, isunya kurang kuat. Anda harus punya alasan yang jauh lebih bagus untuk bisa mengangkat ini. Saran saya, silahkan dimodifikasi. Ya, saran saya untuk kalau memang ini nanti mau dipakai untuk skripsi, silahkan dimodifikasi. Ya, tidak hanya masalah arus kas, tapi silahkan Anda cari variabel yang lain. Ya. Nah, kemudian kembali lagi, isunya harus kuat. Ya. Atau mungkin kalau misalnya memang Anda mau mau munculkan adalah dalam kondisi pandemi seperti ini, apakah akuntansi akrual itu lebih baik daripada akuntansi berbasis kas? Artinya ketika laporan keuangan kita disajikan dalam akrual, di mana di situ ada angka-angka yang belum terrealisasi, ya seperti piutang dan sebagainya. Dalam masa pandemi seperti ini, apakah itu juga menjadi pertimbangan para investor atau investor lebih cenderung pada angka-angka ataupun informasi yang memang berbasis kas seperti laporan arus kas. Nah, ini Anda bisa munculkan itu sebagai fenomena untuk di latar belakang. Ya, itu satu catatan saya tentang latar belakang ataupun fenomena yang mendasari munculnya ide penelitian. Yang kedua, selain fenomena seperti yang mungkin kemarin sudah saya katakan, Anda juga harus perhatikan data. Apakah ada data yang mendukung fenomena-fenomena yang Anda angkat? Misalnya, ya, kalau di penelitiannya Mbak Dila, apakah ada data yang berkaitan dengan keterserapan anggaran itu identik dengan kinerja pemerintah yang bagus, misalnya. Ataukah ada data-data yang berkaitan dengan perbandingan antara anggaran sebelum menggunakan basis kinerja dengan setelah menggunakan basis kinerja, besaran anggarannya. Ya. Kemudian kalau di penelitiannya Mbak Riris mungkin nanti bisa dicari data yang berkaitan dengan
fluktuasi nilai uang misalnya ataupun fluktuasi nilai-nilai inflasi yang terjadi selama masa pandemi misalnya, ya. Kemudian itu berdampak pada nilai rupiah yang diakrualkan. Jadi misalnya kayak kita punya penjualan, seberapa besar sih fluktuasinya, ya, ketika kita berada pada masa pandemi dan sebelum pandemi. Nah, itu bisa Anda jadikan dasar sehingga Anda bisa mengatakan bahwa ini loh akuntansi yang berbasis kas, laporan akuntansi berbasis kas di dalam laporan keuangan, ini juga penting untuk diperhatikan oleh para investor. Silahkan cari data yang bisa mendukung pendapat Anda. Ya, jadi itu pertama fenomenanya Anda harus bidiknya tepat. Ya, kemudian yang kedua datanya. Memang untuk bikin latar belakang Anda harus usaha ekstra. Anda harus baca koran, Anda harus banyak baca informasi ya tertulis supaya Anda bisa membentuk argumentasi yang jauh lebih kuat. Ya. Ini kita less than 1 minute. Oke, kita tunggu aja sampai habis nanti. Terus nanti silahkan Anda masuk lagi. Saya akan lanjutkan penjelasannya.